Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Aprilia Putri dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep database relasional. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris data, row atau record, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau file. Keuntungan database relasional yaitu 1. Bentuknya sederhana, 2. Mudah melakukan berbagai operasi data. Pada istilah database relasional, yang pertama yaitu relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Pada entitas itu sendiri, yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Next, 2 atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan pemodelan data. 3. Tuple atau record. Tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. 4. Domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. 5. Derajat atau degree, yaitu jumlah atribut dalam sebuah relasi. 6. Cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi. Next, ini ada sebuah contoh, yang dimana ini atribut-atributnya, ini baris-barisnya, yang disebut baris-barisnya, baris-baris, ini disebut domain-domain. Next, di sini ada relational key. Relational key terdiri dari 1. Super key. Super key yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. 2. Candidate key yaitu satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut ini biasanya mempunyai nilai unik. 3. Primary key merupakan satu set minimal atribut tidak hanya mengidentifikasikan secara unik, tetapi juga mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Biasanya di sini candidate key dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Candidate key juga mempunyai peluang primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja untuk mewakili seluruhnya terhadap entitas yang ada. 4. Alternate key, yaitu candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. 5. Foreign key atau kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu atau foreign key ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Ini contohnya. Ini primary key, alternate key, candidate key. Kenapa ini digolongkan ke dalam primary key? Karena
NIM, NPM itu tidak sama dengan yang lain atau tidak ada yang ganda, karena ini adalah kode unik gitu. Relational Integrity Rules 1. 0 digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. 2. Entity integrity yaitu tidak ada satu komponen primary key yang benar 0. Dan referential integrity yaitu suatu dominan dapat dipakai secara kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional. Bahasa ini menggunakan bahasa query yang merupakan pernyataan diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa inquiry lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional yaitu Microsoft SQL Server yaitu Microsoft, Oracle, Microsoft Access. Model data relationship. Model data adalah kumpulan data perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik, makna data, dan batasan data. Model keberuntungan entitas atau entity relationship model merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Pada model entity relationship, data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat yang konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut dengan diagram ER atau diagram entity relationship. Komponen utama yang membentuk model entity relationship yaitu entitas dan relasi. Entitas dan relasi himpunan entitas atau entitas set. Entitas yaitu individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas. Entitas ini menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Contoh-contoh himpunan entitas. Contoh 1. Sebuah motor atau motor saja dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Suatu mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Entitasnya sistem basis data, algoritma struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Pada himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Ini. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi antara kedua himpunan entitas ini, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Ini. Di sini ada kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di sini contohnya. Next. Di sini ada diagram entity relationship atau diagram ER. Ini adalah simbol-simbolnya, yaitu persegi panjang menyatakan himpunan entitas, lingkaran atau elips menyatakan atribut, belah ketupat menyatakan himpunan relasi, dan garis
menyatakan hubung antar himpunan. Contoh EAD-nya di sini ada ini dosen mempelai jurusan, dosen sebagai entitas, ini relasinya, ini entitas, berarti ini saling berhubungan gitu. Ini ada atribut-atributnya. Next, tahap pembuatan diagram ER. Tahap 1 yaitu tahap pembuatan diagram ER awal atau preliminary design, yaitu mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. 2. Tahap optimasi diagram ER atau final design, melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah-langkah teknis tahap 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. 3. Mengidentifikasikan dan menetapkan himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada serta foreign key-nya. Lalu menentukan derajat atau kardinalitas relasi. Lalu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Next, derajat minimum relasi. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Salah satu contohnya yaitu seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak belajar sepeda satupun. Next, contoh kamus data. Di sini ada anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Ini ada entitas, relasi, entitas, relasi, entitas. Anak, yaitu atributnya nama anak, alamat, nomor telepon. Sepeda, atributnya nomor sepeda, jenis sepeda, tahap, dan masih banyak lagi ini. Ini adalah merupakan atribut-atribut dari entitas dan relasi ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.